Halo, saya Apriyadita Kusnul Fatimah dari Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya bekerja di PT Mediatrek Sistem Komunikasi sebagai Accounting and Tax Officer. Halo, saya Arif Dermawangsa dari Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya bekerja di Bank Indonesia sebagai administrator. Halo, saya Raden Bimo Wahyugowo dari Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya bekerja di Koperasi Pegawai Bangunan di Taspen sebagai staf admin operasional. Halo, saya Riki Aditya dari Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya bekerja di PT Java Compete Indonesia Tbk sebagai Business Development. Halo, saya Rahmat Rivaldi dari Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Saat ini, saya bekerja di PT Primed Indonesia sebagai Marketing Eksekutif. Pada hari ini, kami akan berdiskusi mengenai penerapan etika bisnis antara dua negara. Kita akan melakukan diskusi komparasi antara negara Indonesia dengan negara Finlandia. Terima kasih. Baik rekan-rekan, mari kita mulai diskusi pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tindakan dan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia dibandingkan dengan negara Finlandia. Korupsi, telah banyak kita ketahui kasus korupsi di Indonesia. Dan pada tahun 2020, berdasarkan survei Transparansi Internasional, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara dengan tingkat kasus korupsi tertinggi. Dan di tahun yang sama, berdasarkan survei, Indonesia menduduki tingkat ketiga di benua Asia. Di tahun 2020, telah terjadi pandemi COVID-19, atau kita bisa sebut dengan coronavirus. Dan di tahun yang sama, ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial kita. Mantan Menteri Sosial kita, Juliari Peter Batubara, telah melakukan tindakan korupsi pada tahun 2020. Beliau telah menerima suap lebih dari 32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kementerian Sosial. Setelah diketahui adanya tindakan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Menteri Sosial kita, pada tanggal 23 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi telah memvonis Juliari Peter Batubara dengan 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selain itu, hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar dengan batas waktu 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Lantas, apakah pantas seorang pejabat negara melakukan tindakan korupsi di tengah kondisi seperti ini? Banyak di luaran sana masyarakat kecil yang merasa sulit di tengah kondisi COVID-19 seperti ini. Lalu, tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia? Sedangkan yang kita ketahui, Finlandia merupakan negara 3 terbesar dengan kasus korupsi terendah.
Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Finlandia merupakan negara 3 terbesar dengan kasus penegakan korupsi terendah di dunia. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2014, Finlandia mendapatkan indeks persepsi korupsi di atas 9 dari Lembaga Transparansi Internasional. Dari hal tersebut, tidaklah salah bila Finlandia, negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa, patut dijadikan contoh negara lain dalam hal tindak pidana korupsi di dunia. Terdapat 3 faktor kunci yang menghantarkan Finlandia sebagai negara paling rendah tingkat kasus korupsinya di dunia. Faktor yang pertama adalah kultur pemerintah, di mana kultur yang terjadi di negara Finlandia, struktur birokrasinya di tingkat pemerintahan pusat cenderung membentuk kabinet yang jauh lebih ramping dan berfokus pada urusan wajib. Sementara urusan yang jauh lebih besar, wewenangnya diberikan kepada pemerintah daerah. Sehingga menciptakan birokrasi yang jauh lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Rekrutan pegawai negeri sipil dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat dengan pengembangan karir yang bersifat merit system yang menjamin setiap kinerja pegawai negeri sipil memperoleh reward yang sesuai. Referendary system merupakan suatu sistem yang dikembangkan di dalam birokrasi Finlandia. Sistem tersebut ditujukan kepada pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan juga kolegal dengan harapan keterlibatan dari para pihak sehingga penyalahgunaan wewenang karena sifat yang sentralisasi kebijakan dapat diminimalisir. Faktor yang kedua adalah faktor penegakan hukum. Penegakan hukum di Finlandia dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan juga penuntut umum. Finlandia tidak mempunyai lembaga hukum yang secara khusus melakukan penegakan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga penanganan hukum dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga kepolisian dan juga penuntut umum. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Sistem pendidikan di Finlandia merupakan salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Tingkat bebas buta huruf warganya mencapai 100%. Hal ini menyebabkan Finlandia menjadi lebih sadar akan setiap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keterlibatan dalam melakukan review atas setiap kebijakan merupakan suatu hal yang penting bagi warga Finlandia untuk kasus penegakan korupsi di negaranya. Tingkat kesejahteraan dari setiap warga negara Finlandia merupakan salah satu yang tertinggi di Eropa, di mana tingkat pendapatan per kapita Finlandia pada tahun 2012 mencapai 35.900 euro, jauh lebih tinggi apabila dibandingkan negara Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Tingkat kesejahteraan ini diyakini menjadi salah satu faktor kunci pendorong rendahnya kasus tingkat korupsi di Finlandia. Undang-undang yang mengatur tentang korupsi diantaranya yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU Tipikor yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/14/2016 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun. Dan untuk denda paling sedikit sebesar 200 juta rupiah dan yang paling besar yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Kepolisian Nasional Finlandia juga memegang peran dalam melaksanakan pemberantasan korupsi melalui Komisariat Jenderal Polisi Yudisial yang ditetapkan melalui Royal Decree pada 17 Februari 1998. Polisi Yudisial berada di bawah otoritas Kementerian Kehakiman atau Minister of Justice. Lembaga lain yang berperan dalam melawan korupsi adalah Criminal Investigation of Corruption atau OCRC. Ditinjau dari perundang-undangan, bentuk tindak korupsi dan jenis sanksi yang dijatuhkan cukup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada 2 undang-undang yang mengatur
masalah korupsi di Finlandia, yaitu Undang-Undang Prosedur Administrasi dan Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Prosedur Administrasi ditetapkan untuk memajukan perilaku yang baik dalam organisasi publik. Sedangkan menurut Undang-Undang Hukum Pidana, pegawai pemerintah di Finlandia termasuk subjek hukum pidana. Ada pasal-pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan pegawai dalam pemerintahan tersebut. Dapat kita ketahui melalui pemaparan sebelumnya bahwa masyarakat Finlandia memiliki moralitas individu yang cukup tinggi dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia. Sehingga untuk melakukan tindak korupsi menjadi lebih terkontrol dan tidak menjadi suatu tindakan yang banyak dilakukan di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan diharapkan dapat memberikan efek jera atas tindakan korupsi yang dilakukan, sehingga tindakan korupsi dapat terminimalisir bahkan sampai tidak ada kasus yang terjadi. Suatu hal yang bernilai adalah ketika hal tersebut dianggap penting. Etika adalah prinsip-prinsip yang mengatur evaluasi manfaat yang telah diberikan dan kebenaran dari tindakan yang dilakukan. Dapat kita ketahui bahwa kasus korupsi ini melanggar etika yang mengatur tingkah laku pemerintah dan setiap warga negara dalam kegiatan sehari-hari. Selain melanggar etika, para pelakunya juga melanggar moral dari dirinya sendiri. Moralitas itu sendiri adalah komitmen individu untuk memastikan nilai dan etika tersebut terwujud. Seharusnya hal tersebut sudah tertanam dalam setiap individu di pemerintahan Indonesia. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan lain, bahwa ada strategi yang dapat membuat Finlandia menjadi negara dengan kasus korupsi terendah di dunia. Hal ini menjadi pertimbangan Indonesia untuk dapat menerapkan strategi yang sama di negara kita agar kasus korupsi bisa teratasi dengan baik. Strategi tersebut diantaranya adalah: pertama, budaya pemerintah. Dari struktur birokrasi, membentuk kabinet yang ramping dengan fokus pada urusan wajib. Juga menerapkan referendari system, yaitu pengambilan keputusan bersifat kolektif dan kolegal dengan harapan keterlibatan dari berbagai pihak bisa meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, dari segi penegak hukum, warga negara diberikan kemudahan dalam mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Negara memberikan akses kepada warga negara yang mengajukan tuntutan tersebut untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Yang ketiga, dari faktor sosial, Finlandia menjadi negara dengan pendidikan terbaik di dunia yang angka bebas buta hurufnya mencapai 100%. Untuk menurunkan kasus korupsi, perlu menurunkan tingkat buta huruf warga negara Indonesia agar warga negara Indonesia menjadi sadar akan hak dan kewajiban yang dimiliki. Sehingga keterlibatan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah tentu akan semakin kuat. Baik, rekan-rekan, sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih.